Kita diajarkan bahwa akan ada kehidupan yang abadi, ya. Dan tidak ada akhir daripada hari-hari itu. Itu adalah kehidupan kelak, ya, di akhirat. Semua diwafatkan ketika terjadi hari kiamat. Khurujil Masihid Dajjal, akan keluar Dajjal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini sebagaimana biasa di pekan ke-2 dan ke-4 ya, kita kajian kitab Riyadhus Shalihin ya. Dan sebelumnya kita juga membaca beberapa keterangan ya, baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis terkait dengan masalah keimanan ataupun bab akidah ya, dalam rangka menguatkan keimanan kita, pemahaman kita terhadap pokok agama ya, yaitu adalah masalah rukun iman. Para jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita coba untuk sedikit memahami kembali tentang rukun iman yang kelima, yaitu adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, yu'minul muslimu bi anna li hadhil hayati sa'atan akhiratan tantahi fiha wa yauman akhiran laisa ba'dahu min yaumin. Kita orang Islam ya, meyakini, orang Islam percaya ya, bahwa kehidupan kita di dunia ini, bahkan keseluruhan kehidupan di dunia ini akan ada akhirnya ya, akan ada ujungnya, akan ada masa berakhir ya kehidupan di dunia ini. Wa yauman akhiran laisa ba'dahu min yaumin. Dan kita juga meyakini ya, bahwa akan ada kehidupan ya, di mana kehidupan itu hari-harinya tidak akan pernah berhenti ya. Dia akan abadi, yaitu adalah kehidupan akhirat. Jadi kita orang beriman ya, diajarkan oleh agama ini ya, untuk meyakini bahwa kehidupan dunia akan berakhir, dan itu kepastian ya. Dan kita diajarkan bahwa akan ada kehidupan yang abadi ya, dan tidak ada akhir daripada hari-hari itu adalah kehidupan kelak ya, di akhirat. Nah tentu keyakinan inilah kemudian yang menjadi dasar dan landasan bagi kita ya, untuk menggunakan kehidupan yang sekarang kita jalani dan terbatas ini, dengan kita gunakan, kita isi dengan berbagai kebaikan untuk bekal kelak di hari-hari yang akan kita jalani di kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Ini prinsip dasar ya, di antara pokok agama adalah mengajarkan keyakinan kepada kita untuk yakin terhadap adanya hari akhir. Nah, bicara hari akhir itu kan ada dua, yaitu adalah akhir kehidupan dunia, terjadinya kiamat. Dunia ini akan binasa, dunia ini akan hancur. Dan hari-hari yang kedua adalah akan berganti kehidupan yang dunia ini yang dihancurkan tadi ya, dengan kehidupan akhirat, dengan kehidupan yang kekal, di mana kita manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hari setelah dunia ini hancur ya, hari setelah dunia ini dibinasakan oleh Allah, itulah kehidupan akhirat ya. Ad-darul akhir, ya, kehidupan akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala fayab'atsullahu subhanahu al-khalaiqa ba'sa. Allah akan membangkitkan ya. Allah akan kembali menghidupkan ya, kita manusia. Sejak Nabi Adam ya, yang pertama Allah ciptakan ya, sampai kemudian manusia yang terakhir yang diciptakan di atas muka bumi,
setelah semua diwafatkan ketika terjadi hari kiamat, maka kemudian akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali. Semua kita akan dibangkitkan oleh Allah. Wa yahsyuruhum ilaihi jami'an. Kita akan dikumpulkan ya di akhirat itu ya, semuanya. Untuk apa? Ya. Liyuhasibahum, untuk kemudian kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkannya kita di hari akhirat, semua kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah untuk melewati atau menjalani ya penghisaban. Akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yajzil abrara bin na'im al-muqim fil jannah. Orang yang waktu hidupnya, selama hidupnya diisi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan ya, diisi dengan keimanan dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan surga ya. Wa yajzil fujjar bil adzabil muhin finnar. Sementara orang yang waktu hidupnya ya dia gunakan untuk melakukan berbagai kemaksiatan, melakukan berbagai kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka mereka akan diazab ya dengan kehinaan ya di dalam neraka. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, keyakinan kita terhadap akan adanya kehancuran dunia dan kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akan menjadi dorongan bagi kita untuk senantiasa pandai menggunakan kesempatan hidup yang kita jalani ini untuk kita manfaatkan dalam rangka iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita menanam kebaikan iman dan amal soleh ya, maka kelak di akhirat kita akan ditempatkan Allah dalam surga. Tapi kalau di dunia ini kita gunakan untuk kufur, diisi dengan berbagai kedurhakaan kepada Allah, maka neraka akan menjadi tempat yang mengerikan ya, yang menyakitkan. Ini hadirin rahimakumullah. Nah, tetapi kemudian di dalam kaitan masalah terjadinya hari kiamat yang kita yakini akan dihancurkan itu ya, akan ada ya beberapa peristiwa ataupun tanda-tanda ketika kiamat itu akan terjadi. Ya, dalam banyak keterangan disebutkan ya, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah misalnya kahurujil masihid dajjal, akan keluar dajjal ya. Orang yang kufur, orang yang mengajak kepada kekufuran ya, dan akan mempromosikan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang dijumpainya. Ya. Jadi menjelang kiamat, menjelang dibinasakannya, dihancurkannya dunia ini akan muncul ya yang bernama dajjal ya. Nah, ada pertanyaan, apakah dajjal itu sudah ada? Dalam beberapa keterangan dajjal itu sudah ada ya. Sudah ada, tapi dia berada satu tempat yang terkurung dan dia belum keluar. Sampai waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan keluar dan akan melakukan berbagai kerusakan. Dan kerusakan yang inti adalah mengajak manusia untuk kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan, ya. Jamaah sekalian, kemudian juga akan ada wa Ya'juj wa Ma'juj, akan juga muncul apa? Kelompok golongan yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ini orang-orang yang nanti akan melakukan berbagai tindakan-tindakan kejahatan di muka bumi. Jadi menjelang kiamat itu muncul kelompok yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Manusia ini, ya, golongan ini, kelompok ini akan melakukan berbagai kerusakan ya, di muka bumi. Termasuk wa nuzul Isa alaihi salam, akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi menjelang kiamat terjadi, menjelang dibinasakannya dunia ini, ya, akan turun ya, Nabi Isa alaihi salam. Jadi setelah Dajjal turun, ya, kemudian Allah juga akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan Nabi Isa itu nanti bersama orang-orang beriman, ya, akan memerangi dan menghancurkan Dajjal. Ya. Kemudian juga ada munculnya binatang yang sangat besar. Ya. Kemudian watula'il syamsi min magribiha. Kemudian juga akan terbit matahari dari arah barat, ya, dari sebelah barat. Wa ghairi zalik, dan juga tanda-tanda yang lainnya. Itulah peristiwa-peristiwa yang mengawali dekatnya akan terjadinya hari kiamat. Itu yang dijelaskan di dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, itulah di antara tanda-tanda kiamat akan terjadi. Nah, kemudian ketika kiamat itu terjadi, ya, semua hancur, semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang tersisa, kecuali
yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditakdirkan Allah untuk tidak binasa. Hadirin rahimakumullah. Nah, setelah kemudian kiamat ini terjadi yang ditandai kemudian juga dengan ditiupkannya sangkakala, ya gitu. Wa yunfakhu fis suri, ya. Nafkhatul fana wasaqi, ditiupkannya sangkakala atau trompet, ya. Kemudian membinasakan kehidupan dunia ini, memporak-porandakan setelah ditiupnya sangkakala tersebut, ya, oleh malaikat Israfil, ya. Maka setelah hancur semuanya, summa nafkhatul ba'si wan nusyur wal qiyam li rabbil alamin. Kemudian tiupan yang kedua, ya, maka kita semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal qiyam li rabbil alamin. Dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tu'tal kutub, kita manusia akan diberikan catatan amal, ya. Famin akhidin kitabahu biyamini. Ada orang yang mendapatkan catatan amal dari arah kanan, ya. Wa min akhidin kitabahu bisyimali, ada yang juga mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri, ya. Kemudian wa yadul mizan, akan dibentangkan akan dipasang timbangan amal, ya. Neraca, ya, akan ditimbang amal-amal kita, ya. Kemudian wa yajril hisab, ya. Kemudian kita akan menjalani proses penghisaban, ya, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yunsabus sirat, ya, juga akan kemudian dibentangkan jembatan yang akan dilalui, ya, oleh kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, maka kemudian di hari kiamat itu setelah proses tadi dijalani, maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan akhir dari perjalanan hari akhirat itu adalah orang yang hidupnya diisi dengan kebaikan, dengan ketaatan, ya. Mereka adalah ahli jannah, maka kemudian Allah akan tempatkan mereka ke dalam jannah, ke dalam surga. Adapun ahli neraka yang waktu hidupnya kufur, penuh dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditetapkan sebagai ahli neraka dan kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah gambaran singkat, ya, tentang bagaimana proses terjadinya hari kiamat. Sekali lagi bahwa agama kita mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia akan berakhir, akan binasa, ya. Semua makhluk akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang sekian ribu tahun ini, ya, itu akan hancur porak-poranda. Lalu kemudian kita semua akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang disebutkan tadi, dan sampai akhirnya ending dari itu adalah manusia apakah akan menjadi ahli surga ataukah kemudian menjadi ahli neraka. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya, ayat-ayat yang menjelaskan, ya, terkait dengan masalah kiamat ini, ya. Di antaranya kita bisa baca dalam Quran surat Ar-Rahman misalnya ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang, ya, segala sesuatu, ya, yang ada di muka bumi ini akan hancur. Kullu man 'alaiha fan, akan binasa, fana, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah saja, ya, pemilik keagungan dan kemuliaan. Kemudian juga di dalam salah satu surat dan secara lengkap berbicara tentang hari kiamat, termasuk di antara juz amma atau juz 30 adalah surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maka keluarlah isi perut bumi itu. Keluarlah apa yang menjadi beban daripada bumi itu. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya-tanya pada hari itu, apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa yang terjadi? Ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, maka bumi menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Bi anna rabbaka auhalaha. Ya, sesungguhnya Tuhanmu telah menyampaikan itu, mewahyukan itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'maluhum. Ya, manusia itu semua nanti akan dibangkitkan. Manusia akan keluar semuanya, ya. Semuanya dalam berbagai bentuk, bermacam-macam. Untuk apa? Akan melihat apa yang telah mereka kerjakan, melihat akibat dari apa yang pernah dikerjakan waktu hidup. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka akan melihat balasan dari kebaikan.
Ya, walaupun sekecil apapun kebaikan yang dikerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarriyya. Dan siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia juga akan melihat balasannya. Inilah jamaah sekalian, banyak sekali dalam Al-Qur'an ya menjelaskan tentang peristiwa kedahsyatan ya hari kiamat yang pasti terjadi tersebut. Kemudian juga di dalam beberapa hadis juga kita bisa membaca, ini juga cukup banyak ya. Tapi kita tidak baca semuanya, di antaranya Rasulullah dalam beberapa hadisnya yang kita baca, beliau bersabda, "Inna sa'ata la takunu hatta takunu asyru ayatin." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi ya kecuali setelah ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, ada tanda-tanda yang mengawali peristiwa hari kehancuran hari kiamat tersebut. Apa di antaranya? Rasul mengatakan khasbun bil masyriq. Ya, terjadi gerhana di sebelah timur. Ya, wa khasbun bil maghrib, terjadi gerhana di sebelah barat, ya. Wa khasbun fi jaziratil Arab, terjadi gerhana di jazirah Arab. Wa dukhan, akan ada asap. Ya, akan ada asap di satu tempat membumbung tinggi. Wa dajjal, akan ada dajjal. Ya. Yang tadi saya sebutkan, manusia yang durhaka dan mengajak orang lain untuk durhaka kepada Allah, ya. Maka disebutkan dalam hadis secara fisik dia matanya cuma satu, yang satu tertutup ya. Jadi si mata satu. Ya. Wadabatul ard, kemudian ada binatang melata yang sangat besar, ya. Wa Ya'juj wa Ma'juj, akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Ini kelompok manusia yang melakukan kerusakan, ya. Kemudian wa tulu'i syamsi min maghribiha. Kata Rasul juga akan terbit matahari dari arah barat, ya. Wa narun takhruju min qa'rin Adan. Kemudian juga akan keluar api ya di satu tempat ya. Di lubang Adan namanya ya. Kemudian wanjul Isa bin Maryam, dan kemudian juga akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ini yang disebutkan Rasulullah ya, di antaranya ya, tanda-tanda ketika akan terjadinya hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian juga Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali atas orang yang buruk, atas orang yang jahat. Jadi selama orang beriman masih ada, maka belum terjadi hari kiamat. Hari kiamat kedahsyatannya, hari kiamat dengan segala macam ya ketakutannya, hari kiamat dengan segala macam hiruk-pikuknya, itu hanya akan dirasakan oleh manusia-manusia yang jahat. Manusia-manusia kufur, manusia-manusia yang durhaka. La taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali atas orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Jadi orang beriman sudah diwafatkan lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi orang yang merasakan ketakutan, orang yang merasakan kengerian, orang yang merasakan begitu ketakutan yang luar biasa, itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya, disebutkan tadi ala syirarin nas, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Ya. Al-abrar, orang-orang baik sudah tidak ada, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah keberuntungan, rahmatnya Allah ya. Allah selamatkan orang-orang beriman. Allah selamatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh tidak merasakan bagaimana kedahsyatan ya hari kiamat tersebut. Ya. Artinya hari ketika dibinasakan muka bumi ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali atas orang-orang yang jahat. Karena tadi orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang baik sudah diwafatkan oleh Allah sebelum hari di mana bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah menjelaskan, ya. Kemudian juga dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, ya. Ayyuhan nas, wa fi qoulihi, dalam riwayat lain Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat, ya. Ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila rabbikum. Wahai manusia, kalian itu nanti akan dikumpulkan ya di hadapan Tuhan kalian, akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, akan dibangkitkan pada hari kiamat itu. Dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan, dalam keadaan kaki yang tidak beralas, dalam keadaan tidak berpakaian, ya, dalam keadaan ya tidak berkhitan. Jadi kita seperti bayi waktu lahir yang belum berkhitan. Manusia bangkit nanti dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat, kata Rasul, ya dalam keadaan kita tidak menggunakan alas kaki, tidak bersandal, tidak bersepatu, dalam keadaan telanjang, ya, dalam keadaan ya juga tidak disunat, ya. Gitu.
Dan Rasulullah mengatakan ala wa inna awalal khalqi yuksa Ibrahim alaihissalam. Dan orang yang